Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau menjelaskan tentang salah satu topik yang ada di pelajaran matematika, yaitu pertidaksamaan linear ya. Nah, kemarin kita udah banyak membahas tentang persamaan linear ya, dan bagaimana menyelesaikan persamaan aljabar. Nah, sekarang aku mau membahas tentang pertidaksamaan linear. Nah, sebelumnya, di sini aku mau membahas tentang lambang-lambang di dalam pertidaksamaan linear ya. Ada 4 lambang yang paling nggak kita harus ketahui dan kita harus pelajari di dalam sebuah pertidaksamaan linear ya. Nah, lambang-lambang itu adalah yang pertama seperti ini, kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini ya, dan yang keempat adalah seperti ini. Nah, untuk lambang yang pertama ini adalah artinya kurang dari ya. Kita nyebutnya kurang dari. Nah, misalkan kurang dari, misalkan aku pakai X kurang dari 3. Nah, berarti X-nya itu adalah yang lebih kecil daripada 3, yaitu 2, 1, 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya, gitu ya. Itu artinya X kurang dari 3. Nah, lalu yang kedua adalah lebih dari. X misalkan lebih dari 3. Nah, berarti X itu adalah lebih besar dari 3. Jadi, X-nya adalah 4, 5, 6 gitu ya. Coba aku tulis aja deh di sini ya. X adalah minus 2, minus 1. Sorry. 2, dimulai dari 2 dulu ya. 2, 1, 0, minus 1, dan seterusnya ya. Gitu. Nah, kalau X lebih dari 3 berarti 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, lalu ini, untuk lambang ini, kita nyebutnya kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi maksudnya adalah ketika X kurang dari sama dengan 3, maka X adalah 3 termasuk ya. 3, 2, 1, 0, minus 1, dan seterusnya. Kalau yang di atas 3 tidak termasuk, kalau yang di sini 3 termasuk ya. Nah, kalau ini lebih dari atau sama dengan. Nah, jadi X lebih besar dari atau sama dengan 3, berarti X sama dengan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, lambang ini kurang dari atau sama dengan bisa ditulis juga atau disebut juga tidak lebih dari 3 gitu ya. Terus paling banyak juga bisa. Paling banyak sama dengan 3 gitu bisa juga ya. Nah, kalau lambang ini lebih dari atau sama dengan bisa ditulis juga dengan tidak kurang dari ya. Tidak kurang dari 3, bisa disebut juga gitu. X tidak kurang dari 3 atau X paling sedikit 3. Gitu bisa juga seperti itu ya. Nah, aku akan ilustrasikan bagaimana cara menggambar garis bilangan untuk setiap lambangnya ya. Oke, kita mulai dari. Oh ya, ini aku kasih tanda panah dulu ya. Artinya terus ya sampai tak terhingga. Nah, di sini akan aku kasih 4 contoh ya bagaimana cara kita menggambar garis bilangan. Oke, misalkan kita mulai dari X lebih besar sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita cari 3 ya. Kita cari 3. Nah, 3 kan ini ya. Nah, lalu kita kasih titik. Dan titiknya ini harus ada isinya ya, bukan kosong.
Kalau kosong itu berarti dia tidak termasuk 3-nya. Karena ini X lebih besar sama dengan 3, berarti 3-nya termasuk ya. Nah, berarti 3 termasuk kosong. Nah, lalu kita gambar garis ke kanan ya. Nah, kenapa ke kanan? Karena X lebih besar sama dengan 3. Berarti nilai X-nya itu adalah 4, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan X lebih besar sama dengan 3, titik penuh di 3, lalu garis ke kanan ya. Nah, lalu sekarang X sama dengan, X lebih besar dari 3 dulu. Oke. Nah, X lebih besar dari 3 berarti kita bikinnya di sini bulat aja. Ya. Titiknya kosong ya. Kalau tadi titiknya full, sekarang ini titiknya kosong. Terlalu gede ya, segini aja cukup. Lalu kita garis lagi ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena ini X lebih besar dari 3. Jadi nilainya 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tapi 3 tidak termasuk ya. Oke, nah sekarang yang berikutnya adalah X lebih kecil sama dengan 3. Ya. Nah, berarti ini kita gambar titiknya di sini full ya, karena ada sama dengannya. Nah, lalu dia ke kiri. Garisnya ke kiri ya. Tunggu, garisnya aku bikin agak atasan aja. Nah, seperti ini. Terus ya. Nah, lalu berikutnya adalah X lebih kecil dari 3. Nah, bagaimana? Gambar garisnya sudah tertebak ya, pasti titiknya kosong dan ke kiri ya. Oke, nah itulah cara kita menggambar garis bilangan untuk pertidaksamaan, 4 pertidaksamaan di atas ya. Nah, mungkin di video berikutnya aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan ya soal-soal pertidaksamaan aljabar ya. Nanti akan aku buat di video berikutnya aja. Thank you guys for watching this video. Kalau masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. See you again in the next video.